Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Focus Group Discussion penguatan pendidikan karakter generasi muda atau siswa dengan penerapan nilai kemanusiaan. Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu 7 Februari 2026 bertempat di BBC Hotel Bandarjaya dan diikuti oleh para pemangku kepentingan pendidikan dari berbagai jenjang. FGD ini menjadi sarana strategis untuk menyatukan persepsi serta memperkuat implementasi pendidikan karakter di satuan pendidikan. Peserta kegiatan berasal dari Himpaudi, IGTKI, K3S SD, serta MKKS SMP se-Kabupaten Lampung Tengah, dengan tujuan mewujudkan generasi yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, dan bermartabat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, Nur Rohman, dalam pemaparannya menegaskan bahwa penguatan pendidikan karakter merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan global dan dinamika sosial yang terus berkembang. Ia menjelaskan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan sikap, etika, serta nilai-nilai kemanusiaan yang tertanam sejak dini di lingkungan sekolah. Lebih lanjut, Nur Rohman menyampaikan bahwa implementasi pendidikan karakter harus dilakukan secara terintegrasi melalui kurikulum, budaya sekolah, serta keteladanan pendidik. Menurutnya, sinergi antara satuan pendidikan, tenaga pendidik, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu mendukung ketahanan nasional. Sementara itu, narasumber FGD, Profesor Dr. Inyoman Sumantra menyampaikan bahwa karakter luhur merupakan indikator utama keberhasilan pendidikan sejati. Ia menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, empati, kejujuran, serta tanggung jawab sosial kepada peserta didik sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat. Profesor Inyoman Sumantra juga menambahkan bahwa pendidikan karakter harus diterapkan secara konsisten dan kontekstual di setiap satuan pendidikan. Menurutnya, sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan kepedulian terhadap sesama. Dalam sambutannya, pelaksana tugas Bupati Lampung Tengah Iko Mangkoheri menilai kegiatan ini sangat strategis dan relevan dengan tantangan dunia pendidikan saat ini. Ia menyampaikan bahwa pendidikan karakter merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi muda yang siap menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai kemanusiaan. Laporan panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Inengah Suhartana, SPD MPD. Kepada Bapak disilakan. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tapi pun dalam rangka fokus grup diskusi penguatan pendidikan karakter generasi muda dan siswa dengan penerapan nilai kemanusiaan. Mudah-mudahan pada acara hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Di mana kita? Penguatan pendidikan karakter? Sekali lagi ya, biar semangat. Terus terang ya, karena saya lupa materinya. Iya. Diulang Bapak Ibu ya. Di mana kita? Penguatan pendidikan karakter? Ya, terima kasih. Mohon izin Pak Kadis, perlu kami laporkan bahwa peserta dari pengurus MKKS dan Subrayon
berjumlah 32 orang, dan dari K3S Kabupaten dan K3S Kecamatan itu berjumlah 29 orang, dan Himpaudi dan IGTKI itu berjumlah 11 orang, dan dari mana satu lagi ya? Lupa saya. PKPM ya, itu ada 2 orang. Jadi semuanya kurang lebih 74 orang Pak Kadis di Desa Sampaikan. Dan mohon izin pada Pak Kadis dan narasumber, selamat datang dan hadir di Lampung Tengah. Mudah-mudahan kehadiran Bapak hari ini menambah wawasan kita, khususnya pendidikan di Lampung Tengah, lebih baik dan lebih maju. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Yang jelas, tujuan kita mengadakan fokus grup diskusi ini hanya satu. Yang pertama, ya, bahwa penguatan karakter untuk kepemimpinan, baik kepemimpinan diri kita sendiri dan untuk masyarakat, dan juga kita implementasikan kepada guru dan siswa. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa mengatur diri kita sendiri dulu. Nah, ini makanya perlu kita penguatan pendidikan karakter. Nah, ini salah satu tujuan kita, Bapak narasumber. Mudah-mudahan kegiatan ini nantinya bisa bermanfaat bagi kami. Pada hari ini kami siap untuk menerima materi dari Bapak narasumber. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang perlu harus saya sampaikan. Tadi sudah untuk peserta dan kami dari pengurus dan juga K3S, begitu juga dengan Himpaudi dan IGTKI siap untuk menerima materi dari Bapak narasumber. Jadi Bapak Ibu, hanya itu yang bisa saya sampaikan, ya. Yang jelas pada hari ini nanti kami mohon kepada Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Dr. Nur Rahman SE MSosi, untuk bisa membuka acara ini supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan kita bersama. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Diucapkan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, marilah kita simak sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah sekaligus membuka kegiatan forum grup diskusi penguatan pendidikan karakter kepada Bapak Dr. Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, tapi nyai puro. Teman sekalian, ini luar biasa majunya. Dulu waktu awal-awal dia sambutan pakai itu kertas dulu. Beneran kan? Gini, sekarang sudah nggak pakai kertas. Luar biasa. Tapi lijanya yang ditambah. Terima kasih teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu. Hadirin yang saya hormati, bahwa pendidikan karakter bukan sekedar program, melainkan fondasi utama dalam membangun generasi masa depan. Di tengah
pesatnya perkembangan zaman dan teknologi, kita tidak hanya dituntut mencerdaskan anak-anak secara akademik, tetapi membentuk mereka menjadi pribadi yang berakhlak, berempati, dan peduli terhadap sesama. Sebagaimana yang kita pahami bahwa pendidikan karakter mengharmonisasikan olah pikir, olah hati, dan olah rasa, serta olahraga melalui sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, bahwa nilai kemanusiaan seperti empati, toleransi, persamaan derajat, dan sikap anti diskriminasi harus ditanamkan sejak dini. Oleh karena itu, FGD ini menjadi sangat strategis. Forum ini bukan hanya sekedar pertemuan, tetapi ruang untuk bertukar gagasan, memperkuat komitmen, dan merumuskan langkah nyata dalam implementasi pendidikan di satuan pendidikan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita ingin memastikan sekolah bukan hanya tempat transfer ilmu, tetapi juga tempat untuk membentuk kepribadian yang kuat dan berintegrasi. Hadirin sekalian yang saya hormati, bahwa peran guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik dan kependidikan sangatlah sentral. Anak-anak belajar bukan hanya dari apa yang kita ajarkan, tetapi dari apa yang kita teladankan. Keteladanan adalah kurikulum yang paling kuat dalam pendidikan karakter. Mari kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai roh dalam setiap proses pendidikan. Dengan begitu, kita sedang menyiapkan generasi Lampung Tengah yang cerdas, berakhlak mulia, dan bermartabat. Saya menyampaikan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada seluruh panitia dan semua pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan penuh kekompakan, kebersamaan, dan kegotong royongan. Semoga FGD ini menghasilkan gagasan inspiratif dan memperkuat komitmen kita bersama dalam membangun karakter generasi muda. Sekali lagi kepada seluruh panitia yang telah mensukseskan ini semua, kepada teman-teman Himpaudi, IGTKI, K3S, MKKS, Forum PKBM, dan seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mari kita aplaus bersama. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Forum Group Discussion Penguatan Pendidikan Karakter Generasi Muda atau siswa dengan penerapan nilai-nilai kemanusiaan secara resmi saya buka. Beli kain di Gunung Sugih karena dijamin asli bahannya. Mari tanamkan karakter dengan kasih agar generasi muda berakhlak, Lampung Tengah berjaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Penano bahasa Cikampun, Mbak Nyaman Kiowat bahasa Cikam, saya kurang lucu di
dikupe maaf ngalin pura cekap mekaten ingkang saged dalem maturaken bilih wonten lepat dalem nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan penyerahan plakat sebagai tanda apresiasi narasumber kegiatan forum grup discussion penguatan pendidikan karakter kepada Bapak Kepala Dinas dahulu. Oke, selanjutnya kepada Ketua Kadides untuk dapat menyerahkan plakat apresiasi kepada narasumber kita. Kepada beliau yang pertama nanti akan menyampaikan materi judulnya penguatan pendidikan karakter generasi muda guna mewujudkan SDM unggul. Kepada beliau Bapak Dr. Nur Rahman SCMS Sosdi, kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Ini saya itu di posisi ini dua kabit saya. Ini saya sangat bangga kepada Pak Kadir bisa hadir pada kesempatan yang ini. Jadi inilah tim work yang selalu saya ingin tanamkan pada teman-teman sekalian. Dan saya tidak bisa untuk berdiri sendiri tanpa mereka. Dan mohon izin, sehingga ketika ada saudara kita yang berupaya untuk pecah belah, saya tidak bisa kami. Tepuk tangan untuk kita semua. Itulah diniatkan, karena saya pada kesempatan kali ini sampai 5 bulan ke depan itu mengikuti penataran Lemhanas, pendidikan lembaga ketahanan nasional, itu pendidikan untuk eselon 1. Dan itu pendidikan, penyiapan dan pemantapan pimpinan nasional. Jadi saya alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saya mulai dengan judul ini. Selanjutnya ini adalah upaya kita, visi pendidikan Lampung Tengah adalah unggul, merata dan berkeadilan serta berkarakter. Terakhir ini, berkarakter itu adalah keyakinan seseorang adanya Tuhan serta mengutamakan menurut keyakinan masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Itu mempunyai karakter. Nah, lanjut bahwa misinya ada beberapa hal. Itu termasuk dari bagaimana penguatan, pemerataan, perluasan pada pendidikan anak usia dini sampai bagaimana yang terakhir menggali, melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah di Kabupaten Lampung Tengah atau Provinsi Lampung. Lanjut bahwa kita semua ini saya harus memulai bahwa kita tidak bisa lagi menolak arus globalisasi. Bahwa Bu Margi, walaupun tetap kita berheling-heling ya, bermain, bersilaturahmi,
bahwa globalisasi ini adalah sesuatu yang nyata, dan kita bagaimana terkait itu semua harus kita hadapi, dan melalui asta kita Presiden Prabowo itu harus menempatkan pembangunan SDM unggul itu sebagai prioritas. SDM unggul itu bukan hanya terkait sebagaimana yang saya bacakan di sambutan saya tadi, bukan hanya terkait ilmu, tetapi karakternya. Nah, ini kita perlu mengimplementasikan, dan kenapa Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman hadir pada kesempatan kali ini adalah upaya implementasi pendidikan karakter bukan hanya sebagai tataran wacana, tetapi bagaimana sebagai makasih Pak, tetapi sebagai implementasi atas upaya kita sebagai tenaga pendidik di satuan pendidikan kita masing-masing. Nah, ini mengapa pendidikan karakter penting untuk generasi muda? Ini generasi muda itu adalah mulai dari anak-anak kita semua. Ini karena bahwa fondasi adalah fondasi moral dan etika, dan itu adalah kemampuan sosial emosional. Dan kita, untuk tadi yang saya sebutkan di awal, bahwa untuk menghadapi globalisasi yang merupakan sebuah keniscayaan dari bergeraknya dunia ini kepada arus kemajuan tentang bagaimana manusia-manusia ini beradaptasi terkait dengan kemajuan yang ada. Nah, masalah utamanya paling tidak ada 3, adalah implementasi kurikulum. Ini terjadi ada kesenjangan antara tujuan kebijakan dan praktek. Ini kita semua pada saat kemarin ada kurikulum P5, ini masih sering bersifat seremonial. Ini bukan sebutan saya, tetapi penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kompeten, bahwa P5 ini sering bersifat seremonial, belum menjadi sebuah pelaksanaan realitas. Ada yang kedua, degradasi karakter. Ini fenomena kekerasan, rendahnya integritas, penyalahgunaan narkoba dan judi online. Ini kita ketahui beberapa hari dari media sosial, kita tahu kejadian-kejadian termasuk di Bengkulu. Saya tadi sebelum berangkat ke sini, adanya kekerasan di sekolah, bullying mungkin kanan kiri, termasuk mohon maaf ada yang dari NTT anak SD yang mohon maaf karena ada sesuatu hal kemudian sampai bunuh diri. Ini kita semua Bapak dan Ibu sekalian lakukan itu semua dengan Bapak dan Ibu bukan hanya mengajar, tapi bagaimana menjadi orang tua bagi mereka-mereka. Tolong sebarkan ke seluruh satuan pendidikan di bawah Bapak dan Ibu sekalian. Kita adalah bagian dari anak-anak kita, dan bagaimana permasalahan apapun itu adalah permasalahan kita. Jangan sampai tadi yang saya sebutkan hanya karena pengen pulpen, pengen buku, dan pengen sesuatu hal, mungkin pegangan duit, tetapi kemudian menjadi masalah bagi anak-anak didik kita. Karena anak-anak kita juga kita menghadapi sebuah fenomena. Anak-anak kita sekarang itu tidak seperti kita ketangguhannya. Anak-anak kita sekarang itu adalah anak-anak yang rentan, yang tidak bisa, generasinya generasi yang mudah robek, ya, sangat mudah sekali terbawa. Ya, ini harus menjadi sebuah masalah bagi kita untuk kemudian kita selesaikan secara bersamaan. Yang ketiga ada ekosistem digital. Ini adalah paparan konten negatif dan lemahnya sinergi trisentra pendidikan. Ini trisentra pendidikan apa? Keluarga, kita, dan masyarakat. Ini kalau trisentra itu dari Diajar Dewantara ya. Nah, ini kekerasan yang terjadi bagaimana nih sumber yang saya bisa ambil. Alangkah kejadian sampai di 2025 itu, maaf,
sampai sangat tinggi. Ini menjadi fenomena yang harus kita selesaikan bersama. Bagaimana tren menunjukkan kenaikan tajam sejak 2023 indikator lemahnya internalisasi pendidikan karakter di satuan pendidikan. Ya, ini sebuah problem bagi kita. Nah, belum lagi yang kekerasan digital. Ini yang menjadikan anak-anak kita itu lemah dalam sisi mental. Karena apa? Tidak pernah, ini mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang kita tahu, anak kita sekecil apapun, bayi kita udah pegang HP, gawai, dan itu semua membentuk karakter anak-anak kita. Kita tidak bisa untuk memprotek secara berlebihan, karena kita protek di kita, malah kita juga harus hati-hati. Dia melihatnya di tempat yang lain. Proteksi berlebihan akan membuat mereka tetap untuk mencari tempat lain yang justru malah membahayakan bagi kita. Tetapi tadi kita juga harus lebih waspada lagi. Ini ada malah justru ada Indonesia indikator bahwa cyberbullying itu ada 75.963 unggahan yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka awal atas diskusi FGD pada pagi hari ini. Sekali lagi nanti akan tersampaikan oleh Pak Noman Sumantera. Beliau adalah expert di bidang pendidikan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini sudah tersampaikan oleh Pak PRT Bupati kepada kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau ini nanti kita bisa tersampaikan kepada guru-guru kepala sekolah di wilayah kita menjadi snowball effect. Jadi untuk selalu menggelinding dan punya kemajuan, punya hal yang akan tersampaikan kepada satuan pendidikan di wilayah kita masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang terhormat Bapak Nyoman Sumantera, waktu dan tempat kami haturkan. Monggo Bapak. Ada hal disebut pendidikan karakter, ada hal disebut dengan pendidikan karatan. Dan mana kita pilih? Mau pendidikan karakter apa pendidikan karatan? Oh, terima kasih banyak. Jangan bentak Ibu. Atau katanya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelum mulai kita nyanyi sebentar. Jika kau senang hati tepuk tangan. Jika kau senang hati tepuk tangan. Jika kau senang hati dan sungguh saat ini. Jika kau senang hati tepuk tangan. Jika kau guru baik bilang hore. Kurang keras, lebih keras. Terima kasih tepuk tangan. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang karakter luhur. Bapak Ibu semuanya, ini berbicara tentang luhur. Luhur itu mulia. Saya punya teman itu banyak orang mulia di Medan. Yang laki-laki namanya Mulyono, yang perempuan namanya Mulyani. Banyak orang mulia kita. Dan hari ini kita berbicara banyak tentang karakter yang mulia adalah tanda bahwa kalau kita sebagai seorang guru, tandanya apa? Tandanya kita ngajar di sekolah. Kalau kita ada seorang petani, tandanya apa? Buat cangkul, pergi ke mall, ke sawah, maaf, salah. Tandanya kita seorang dokter apa? Karena kita pergi ke rumah sakit, sembuhkan orang sakit. Tanda sebagai pendidik sejati apa? Harus ada tandanya. What does the indicator? That is the true education. Terima kasih. Jadi tandanya bahwa umpamanya kalau kita melihat Bapak Ibu semuanya, apakah ini real anggornya atau fake atau anggor dari plastik ini? Real. Bagaimana kita tahu ini anggor yang asli? Bisa dimakan. Itulah tanda. Tanda adalah sebuah indikator yang mengatakan bahwa ini adalah benar-benar anggur. Silakan ambil. Jadi tanda itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, yang bisa dijaga bahwa oh ini tandanya. Tanda itulah yang akan kita menentukan apa bentuk pendidikan sejati. Kalau enggak, pendidikan kita hanya sebatas pendidikan karakter, bukan pendidikan karakter.
Hari ini kita akan mulai melangkah. Apa itu tandanya Pak Nyoman? Kita akan masuk sekarang. Nah, selama ini, sampai nanti jam 5 sore, kita akan banyak berpikir. Kemudian kalau katanya bisikan Pak Nyoman habis sholat dulu, lanjutkan aja sampai selesai tanya. Oke, saya punya materi 150 slide. Wow. Pak Nyoman di kopi nggak bisa. Oke, yang pertama tujuan saya nantinya menyamakan pengertian tentang konsep karakter atau educare. Pendidikan itu ada dua bahasa Latinnya, educare sama educare. Educare itu adalah pendidikan untuk kita bisa hidup. Educare adalah pendidikan untuk kita bisa memaknai hidup. Beda. Untuk hidup adalah kita perlu yang namanya nafkah. Untuk memaknai hidup kita perlu karakter. Kalau Bapak saya undang ke sini, Bapak silakan maju ke sini. Ya. Jadi pertanyaannya bagaimana Bapak ini bisa datang ke tempat saya? Pertanyaannya, karena beliau memiliki dua kaki. Dua kaki inilah yang akan menentukan langkah kita untuk sampai pada tujuan. Bayangkan kalau satu kaki lama biar gini, kan gitu. Apalagi tanpa kaki. Maka sama juga seorang anak akan bisa sukses dalam hidupnya ketika ada dua pendidikan, educare sama educare. Dia harus pintar tapi jangan sampai jahat. Dia harus baik tapi jangan oon. Siapa dia? Adiknya Iin. Siapa adiknya Iin? Oon. Nah, itu jangan. Artinya kita, terima kasih Pak. Sebentar aja. Nanti ada lagi yang berikutnya. Artinya Bapak Ibu semuanya, kita mau anak-anak kita dia pintar tapi baik. Pintar objektifnya, hatinya baik. Jangan sampai kalau dia pintar nggak baik jahat dia. Kalau dia baik nggak pintar, dia bisa dimanfaatkan orang lain. Itu nggak boleh. Maka burung bisa terbang tinggi karena dua sayap. Manusia bisa sukses karena dua skill. Apa itu? Educare sama educare. Tepuk tangan. Jadi konsepnya bagaimana cara kita supaya pintar dan baik, hari ini kita bahas. Berikutnya Bapak Ibu, nilai filsafat itu apa? Sama memahami cara melakukan perubahan. Yang nomor 3 saya akan berikan metodologinya. Bagaimana caranya? Hari ini kita tuntaskan apa dibilang sama Pak Kabit, bahwa karakter harus diselesaikan supaya tidak hanya menjadi omong saja. Harus menjadi sebuah membumikan nilai tersebut. Are you ready? Punya anak murid SD. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Are you monkey? Oke, kita bisa sekarang Bapak Ibu semuanya. Oke. Mengapa pendidikan nilai-nilai kemanusiaan itu penting? Must be question why. Kita jarang ngajak anak-anak kita bertanya mengapa. Kita hanya mengajarkan, nah apa ini? Air, selesai. Kita nggak menanyakan mengapa ada air. Kenapa? Kalau semakin kita tanyakan mengapa, maka itulah muncul yang namanya listening skill, yaitu alasan kenapa ada air, untuk apa air tersebut, dari mana air itu berasal, maka itulah disebut dengan nama meaningful. Bermakna dia. Kenapa? Supaya dia tahu bahwa air itu berasal dari mana, proses air itu dari mana, bagaimana menggunakan air, terus untuk apa air tersebut, dan apa hasil akhir dari air tersebut. Itu disebut sebagai meaningful. Ketika dia tahu, maka dia akan menggunakan air tersebut dengan sebaik-baiknya, maka dia menjadi joyful, maka ibu-ibu menjadi beautiful. Ya, oke, lanjut sekarang. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita masuk agak sedikit turbulensi. Tolong kencangkan kita punya ikat pinggang supaya jangan sampai selesai pelatihan ini lepas celana kita ya. Oke, kita mulai dengan tantangan dulu. Yang pertama Bapak Ibu semuanya, kita banyak tantangan kita ada. Saya nggak berbicara masalah cenderung adalah negatif. Saya bicara tantangan. Kalau tantangan berarti kita ada adrenalinnya. Pak, saya tantang kamu lari. Ada yang oke, siap. Adrenalin itu muncul ketika ada tantangan, masalah itu muncul, maka kita akan menjadi menyerah. Kita akan mulai dengan tantangan. Apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Yang pertama adalah merosotnya. Tuan merosot,
Waktu di TK kita naik ke atas, besok naik perosotan, rosot. Cepat sekali jatuhnya, cepat turunnya namanya merosot. Nggak ada pegangan kita, merosot. Inilah disebut merosotnya nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan. Bapak Ibu semuanya, saya ingin tanya dulu. Mana saya? Di sini ya. Oke. Ada satu yang bisa bantu untuk pegang mic? No, maksudnya bukan jangan. Satu orang yang bisa mic, saya bisa lancar dengan baik. Oke, terima kasih Bapak. Oke, yang pertama Pak Nur. Terima kasih. Siapa yang bisa bantu saya? Apa nilai daripada gula? Siapa bisa bantu? Silakan angkat tangan. Siapa? Sederhana. Apa nilai? Ya, terima kasih Bapak. Apa nilai daripada gula, Bapak? Gula, sugar. Yes, gula tak tahu sugar tahu. Ya, silakan. Manis. Oke, sebentar. Nama siapa Bapak belum selesai kita? Oke, sebentar. Baik, kita ada kendala sedikit. Oke, silakan. Aduh, sebentar. Yes. Oke. Bapak, nama siapa? Nama Lasito. Lasito. Oke, Pak Lasito. Apa nilai daripada gula, Pak? Manis. Manis. Oke, pertanyaan yang kedua adalah, saya bertanya apa nilai yang kedua? Mengapa gula itu manis? Karena bisa dirasakan. Karena bisa dirasakan. Yang merasakan itu lidah, tapi bukan gulanya manis. Betul. Mengapa gula itu manis? Yang ditanya siapa? Mengapa? Mengapa gula itu manis? Oh, dirasakan. Dirasakan. Kalau mati rasa berarti nggak ada manisnya. Tidak. Pertanyaannya nilai gula itu manis. Bagaimana kita tahu dia manis? Why? Kenapa gula itu manis? Karena dirasakan, betul. Tapi dasarnya kenapa gula itu manis? Ini disebut dengan nama berpikir mendalam. Ini disebut dengan nama mindful. Kenapa gula itu manis? Dan bagi kita jarang kita menanyakan kepada kita, anak-anak apa ini? Gula. Selesai ceritanya. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa? Bagaimana rasa gula manis? Pertanyaan berikutnya, jujur langsung, mengapa gula itu manis? Kita kelabakan. Karena kita nggak pernah ngajak anak kita berpikir, mengapa gula itu manis? Yes, terima kasih Bapak. Oke. Itu manis. Oke, pertanyaan kedua. Garam rasanya gimana? Asin. Kenapa garam itu asin? Karena dari air laut. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Sebentar. Kita kasih hadiah dulu. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, bahwa kalau kita ajak mereka bertanya, mengapa gula itu manis, mereka akan berpikir. Berpikir itu adalah proses orang belajar. Ciri orang belajar adalah berpikir. Satu filsuf mengatakan, aku ada karena aku berpikir. Bahwa kita ada sebagai manusia karena kita berpikir. Maka ajak anak kita berpikir sehingga mereka ada. Itu kata kuncinya. Terima kasih. Bahwa gula itu manis karena tebu, garam itu asin karena air laut. Itu baru masuk yang namanya. Pertanyaan sekarang adalah, apa nilai manusia? Ini bagus, tapi kita nggak pernah melihat di raport yang namanya berapa kali kerajinan, berapa kali kerapian, berapa kali kebersihan ada. Masih tanya, matematika dapat berapa? Bahasa Indonesia dapat berapa? Dan semuanya serba tentang kognitif. Sedangkan pendidikan dasar adalah mengutamakan tentang karakter, dan itu ditiadakan. Itu aspek pendidikan. Berikutnya adalah aspek teknologi. Sekarang gampang sekali kalau Bapak Ibu guru ambil Grok AI, ubahlah taruh foto Pak Nyoman, buat Pak Nyoman hilangkan dia punya pakaian, langsung hilang, Google Pak Nyoman.
Kenapa? Karena Grok AI tersebut bisa melakukan apapun juga, dan itu termasuk yang namanya aspek teknologi. Kita tidak mempersiapkan anak kita menggunakan teknologi, tapi diberikan teknologi yang sangat hebat sekali. Hati-hati. Dia bisa buat cerita dari AI dengan cerita yang indah sekali, tapi tidak ada nilainya. Itu aspek teknologi, Bapak Ibu semuanya. Saya yang ada di sini bisa dibuat menggunakan AI, mengganti bahasa Indonesia menjadi bahasa Chinese. Pak Nyoman berbicara bahasa Mandarin, padahal saya bahasa Indonesia. Itu termasuk AI. Lanjut Bapak Ibu semuanya, aspek berikutnya aspek pemerintahan. Saya nggak banyak berbicara. Ini sekarang masuk lingkungan alam. Saya termasuk diberikan kesempatan untuk langsung datang ke Aceh Tamiang. Aceh Tamiang H+2 hari setelah bencana, saya langsung datang dan keadaannya sulit sekali. Benar-benar Bapak Ibu semuanya, ketika masuk turun ke sana, baunya amis sekali. Ada binatang yang nyangkut, ada mayat manusia yang tergeletak, nggak ada yang ngambil. Itu banjir bandangnya berat sekali. Kalau kita bilang tsunami, air saja, tapi ini air banjir itu bisa sampai 3 meter plus lumpur plus yang namanya kayu gondongan. Itu yang terjadi. Dan lingkungan alam kita rusak Bapak Ibu semuanya. Dan kita nggak habis pikir kok bisa kayak gini. Dan itulah yang akan kita bahas nantinya. Berikutnya adalah aspek masyarakat kita, dan dia dibilang sedikit ada masalah viralkan. Yang mana sekarang ada mufakat kebijaksanaan, nggak ada sila keempat sekarang. Yang adalah viralkan, nggak ada mufakat, nggak ada kebijaksanaan. Yang sekarang lah yang viral adalah justice. Ada sedikit masalah, bertengkar, viralkan, semua viral. Kenapa? Karena kita nggak ada kebijaksanaan untuk mufakat. Mufakat itu nggak ada sekarang. Yang adalah viral dan justice dan viral. Berikutnya Bapak Ibu semuanya, aspek internal anak. Tadi dibilang sama Pak Kades, saya meminjam istilah beliau ketika di NTT ada anak yang mengakhiri hidupnya. Itu kalau dilihat dari gunung es, itu puncaknya saja. Kita melihat akar masalahnya, kenapa akumulasinya, sehingga seorang anak memiliki pikir untuk menghabiskan hidupnya. Bayangkan, internal anak kita mengalami gejolak batin sekarang. Dan itu kalau kita nggak lakukan deteksi dini dan memberikan penguatan pada anak kita nggak tahu di NTT adalah awal. Kita nggak tahu di mana berikutnya, mungkin di Medan terjadi yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Ini sesuatu yang penting harus kita ingat. Berikutnya Bapak Ibu semuanya, kita nggak banyak di sini bahas. Nah, ini disampaikan oleh Bapak Mahmud MD kemarin. Saya bacanya kadang-kadang sedih dan miris. Dia bilang apa? Koruptor ini saya baca beliau di sini. Koruptor di Indonesia 1.298 orang, 86% lulusan perguruan tinggi. 86% perguruan tinggi. Kalau koruptor yang korupsi di situ disebutkan 86% perguruan tinggi, artinya mereka bukan orang bodoh. Pastinya mereka lewat skripsi. Skripsi itu berbicara tentang 3 hal: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pasti berpikir ilmiah dan kritis. Kok bisa? Itulah yang namanya hati yang masih tertutup. Ini yang disampaikan. Lanjut sekarang berikutnya. Mulai sebuah, saya ambil gejalanya di tempat yang jauh, jangan di sini. Di Cina. Tembok besar Cina itu bukan tembok mainan, itu adalah benteng. Benteng pertahanan dibangun dalam berbagai dinasti. Tetapi Bapak Ibu semuanya, itu tingginya sangat tinggi sekali dan panjangnya sangat panjang sekali, dan dijaga posnya oleh semua ahli kungfu. Ada Bruce Lee, ada Jet Li, ada Jackie Chan, ada Ip Man, semua yang jaga itu.
Bayangkan ada Mulan yang jaga. Tetapi dalam 3 kali percobaan pernah 3 kali tembok besar Cina bisa disusupi. The question is why? Kenapa bisa terjadi? Bentengnya sudah tinggi, sudah panjang, dan dijaga oleh pasukan yang luar biasa. Kung Fu Master, Wong Fei Hu. Bayangkan, itu yang jaga. Sungguh kuat, dan seterusnya. Tetapi kenapa bisa 3 kali dibobol? Why? Itu harus kita jawab. Siapa yang bisa bantu berikan saya pendapat? Jangan dipaksa itu ya. Ya, silakan Bapak. Maaf, salah satunya adalah rendahnya karakter dari manusia. Saya Pak. Silakan Ibu, kenapa Ibu dia bisa dibobol tembok besar Cina ini? Maaf, salah satunya adalah karakter dari dalam. Apa itu karakter yang di dalam itu? Karakter itu dari manusianya Pak. Oke, apa yang menjadi masalah karakternya kok bisa dibobol 3 kali? Tidak terciptanya kompak dan solid. Yes, salah. Kira-kira ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Ya. Silakan. Terima kasih. Kurang loyalitasnya di dalam Kenapa loyalitasnya berkurang? karakter. Kenapa karakternya dikurangi? eh, Apa bagian karakter itu yang kurang sehingga 3 kali dia dibobol oleh musuh? Mentalitas kebangsaannya kurang. Bagian mananya dia kurang? Di bagian nilai-nilai kemanusiaan Pak. Salah satunya apa yang kurang? Bela negara, patriotis, ya. Patriotismenya kurang, dan bagian apa sehingga patriotisme itu bisa disusupi? Apa yang menyebabkan dia disusupi, Pak? Oke, sebentar, silakan. Pengkhianatan, kenapa dia mau berkhianat? Tidak setia. Kenapa tidak setia? Apa yang terima kasih. Silakan. Karena terdapat pengkhianatan di situ Pak, jadi penjaga pintunya itu membuka, akhirnya mungkin dia ingin haus kekuasaan. Haus kekuasaan, oke. Sekarang apa yang dilakukan oleh musuh supaya bisa masuk? Kalau penjaganya itu haus kekuasaan, Berarti kan ada yang dijanjikan sesuatu. dijanjikan sesuatu, nama lainnya apa itu? Bahasa Inggrisnya BRIDA, pride. Bahasa Indonesianya dua mega. Ya, menyokong. Yes, tepuk kanan. Terima kasih Bu. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya, tembok besar Cina ini adalah sebuah benteng. Tetapi 3 kali pernah dibobol. Bukan bentengnya yang salah, bukan penjaganya yang kurang, bukan, tapi karakternya yang goyah, dan goyahnya itu adalah disuap. Bagaimanapun sistem hebatnya, bagaimanapun kuat orangnya, tapi kalau mental dan karakternya rusak, maka benteng itu bisa dibobol. Jadi yang paling penting adalah karakter. Setuju? Terima kasih. Kita lanjutkan. Berikutnya Bapak Ibu semuanya, data saya mungkin agak kurang, tapi saya ambil dari beberapa tahun kemarin. Indonesia negara paling bahagia ke-80 dari 142 negara dunia, sampai dari Kompas ya. Cuma ini 2024, belum 2026. Ternyata Indonesia disampaikan bahwa negara bahagia nomor 80. Bahagia itu artinya ketika kebatinan dalam diri dia mengalami kepuasan, disebut kepuasan batin. Ini masuk di nomor 80. Kalau kita lihat sekarang negara yang lainnya, kita ada di bawah Mongolia, di bawah Kyrgyzstan, Malaysia, Thailand, Filipina. Nah inilah dia. Jangan bicara Singapura lah. Ya. Kalau kita ke Singapura, ke bandaranya itu keren. Dan kita bisa lupa waktu dan bisa ketinggalan pesawat. Kenapa? Karena kita di tempat itu kayak indah sekali. Oke, lanjut sekarang Bapak Ibu. Nah, ini Mas Gus Dur.
Waktu satu saat ditanya sama wartawan, Gus, ya ada berapa tipe yang di dunia ini, bangsa ini ada berapa tipe? Ada 4. Apa aja Gus? Gus Dur mengatakan ada 4 bangsa. Yang pertama, sedikit bicara, sedikit kerja. Nggak ngomong ya, tapi nggak kerja juga. Sedikit bicara, sedikit kerja. Catat. Itu tanda dan ciri bahwa anak-anak dia belum bisa nyaman dan indah di sekolah. Kalau dia indah dan nyaman di sekolah, dia akan ayo pulang, enak lagi bermain di sekolah, enak lagi senang. Kalau ada ditanyakan, mohon maaf, Pak Guru lagi sakit. Aduh, sakit ya. Kapan kita doa? Yuk doakan Pak Guru supaya sehat, ngajar lagi. Berarti Anda dirindukan. Kalau sampai kemudian Anda datang ke rumah membawakan Anda bingkisan, menjenguk Anda, itu Anda adalah nama Anda ditinta emas di hatinya. Itu yang dimaksud dengan indah. Lanjut Ibu. Jika tidak, Jika tidak, apa yang terjadi? ia dengan pengetahuan khususnya akan lebih mirip anjing yang terlatih daripada seseorang yang berkembang. Ini kata Einstein. Kalau Bapak Ibu mau cari tahu ini, Education for Independent Thought, Ideas and Opinion by Albert Einstein, halamannya sudah isi. Cari bukunya. Bahwa yang dikatakan bukan karangan Pak Nyoman, bahwa kalau pelajar tidak mendapatkan pengetahuan tentang nilai kemanusiaan, mohon maaf, dia lebih mirip anjing yang terlatih daripada seorang yang berkembang. Artinya sirkus. Sekolah kita bukan sekolah berkembang, tapi hanya sebagai sirkus. Duduk, berdiri, hormat, tapi nggak tahu itu apa. Kenapa dia hormat? Kenapa duduk? Kenapa fokus? Nggak tahu kenapa. Karena dia dilatih untuk duduk, berdiri, berkembang, dan hormat. Itu namanya sirkus. Pernah nonton sirkus? Harimau melompati api, lumba-lumba menari, tapi dia nggak tahu. Gajah dia joget-joget, itu sirkus. Pertanyaannya, maukah sekolah kita menjadi sirkus? Maukah anak-anak kita tidak berkembang hanya tahu tentang? Enggak kan? Ini yang dimaksudkan, maka bahasa Einstein keras ya, tapi membukakan mata kita Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Kita lanjut sekarang. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita pergi ke luar negeri, ditanya di imigrasi ketibaan, kalau di Malaysia, kedatangan arrival di Singapura, kalau di India ada satu imigrasi, tanyakan, where are you come from? Kalau orang luar datang, where are you come from? USA, UK, where are you come from? Indonesia. Indonesia ada di mananya Bali katanya. Indonesia ada di mana? Bali itu ada di Indonesia. Jadi yang lebih dikenal adalah Bali, Indonesia. Kenapa bahasa sederhananya saya ingin masuk Bapak Ibu semuanya? Ada masalah yang ada. Masalah itu apa? Hilangnya jati diri kita. Jati diri. Artinya jati diri. Jati diri adalah diri yang sejati, itu namanya dibolak-balik. Jati diri adalah diri yang sejati. Sejati itu apa? Sejati itu yang tidak dia bisa berubah. Kalau dia benar, benar dia. Nggak mau dia salah. Kalau dia lurus, lurus. Nggak mau dia menyimpang. Itu jati diri. Ketika hilang jati diri Indonesia masyarakat, maka hilanglah jati diri bangsa. Bangsa kita nggak punya jati diri. Masih ingat Bapak Ibu semuanya kalau saya meminjam leluconnya Mongol, dia mengatakan kalau umpamanya setannya orang China itu dia konsisten, bajunya baju tradisional lompat-lompat ini, vampirnya kan keren ya. Kalau vampirnya orang Barat berdasi, keren Dracula itu, begini, ganteng lagi. Tapi setan kita nggak ada identitas katanya. Bayangkan, sudah pendek umpamanya, terus ngensor pakai sempak saja. Kenapa nggak keren gitu? Pakai dasi lah setannya keren gitu. Kenapa? Karena kita hilang jati diri bangsa kita. Kita nggak punya jati diri.
Kita memiliki kurikulum yang indah dari dari Ki Hajar Dewantara ASA, AC, dan ASO. Sekarang sudah mulai deep learning. Dari mana asal teori itu? Dari luar. Ya. Holistic education dari mana? Dari luar. Kita sekali mengambil dari luar, tapi yang ada dari Ki Hajar Dewantara kita lupakan. Kok kayak gitu kita? Kenapa? Karena kita nggak bangga dengan milik kita, tapi kita bangga dengan apa yang diberikan oleh orang lain. Dengan nama modern. Itu jati diri kita. Ya, oke. Nah, ini dia. Kayak pohon, jati dirinya dia berbuah dan berbunga, tapi kehilangan bunga, buah dan daunnya. Ini kehilangan jati diri. Nah, dia namanya pohon, walaupun dia nggak pohon. Keren dia. Oke. Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu sekalian, Jam 12. narasumber. Terakhir saya Ya, untuk sesi ini, Bapak Ibu semuanya, satu kata saja. Ketika moral generasi masa depan hancur, masa depan itu anak-anak kita, maka wait and see, tunggu saja kehancuran sebuah bangsa. Bapak Ibu semuanya, masa depan itu ada sekarang di sekolah Anda. Masa depan itu ada sekarang di bilik-bilik tempat Anda mengajar. Masa depan bangsa itu ada sekarang di bawah naungan Anda. Pertanyaannya, maukah kita lepaskan sehingga dia nggak punya moral? Kalau dilepaskan dan dibiarkan di Lampung Tengah ini, maka tunggu aja, bangsa ini akan hancur. Pernah mendengar nama Uni Soviet? It's gone, nggak ada lagi. Pernah dengar nama Yugoslavia? Nggak ada lagi. Artinya bahwa dua negara besar yang ekonominya kuat bisa hancur kalau kita tak jaga yang namanya moral generasi depan bangsa. Dan moral itu bagaimana cara menjaga dan merawatnya, kita akan lanjutkan setelah break ini. Terima kasih, selamat siang. Inilah pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah yang hari ini kebetulan saya diberikan amanah menjadi PLT, ya, pelaksana tugas. Ya, ini mudah-mudahan pendidikan karakter ini akan menjadi sebuah keharusan, ya. Dan ini kenapa Bapak Ibu? Karena waktu saya kunjungan dengan Pak Dr. Nurrohman ini, ya, di Seputi Rahmat, saya melihat anak-anak kita ini cenderung ya istilahnya nggak tenang gitu, ya. Kita ngomong, dia ngomong gitu, ya. Kita ngomong malah dia gini. Kalau orang kita tuh ya gelisah gitu, ya. Nah, ini harapan kita bahwa inilah yang penting di kita. Pendidikan agama sudah luar biasa. Nah, pendidikan nilai-nilai ini yang digali, ya, karena sekarang pemerintah kita ada namanya BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi apa yang dikatakan tadi oleh Pak Niman Sumantra itu sebenarnya disumberkan dari nilai-nilai Pancasila, terutama adalah nilai-nilai spiritual atau nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua adalah nilai-nilai kemanusiaan, nilai yang ketiga adalah nilai unity, dan nilai keempat ini bagaimana nilai demokrasi ataupun gotong royong, ya, dan nilai yang terakhir adalah value, itu adalah nilai-nilai keadilan gitu, ya. Oleh karena itu ini mudah-mudahan ini bukan yang pertama dari Pak Nur, ya. Mudah-mudahan ini adalah ini nanti kan perlu dilakukan, karena yang saya tahu bahwa guru-guru di Kabupaten Lampung Tengah ini kan harus juga ada program mengajar atau belajar satu tahun sekali juga, ya. Ada program itu, ya. Ini dia harus belajar, ya. Ini satu minggu 1 jam. Nah, itu Pak Man nanti bisa. Jadi dibikin program untuk Lampung Tengah kita bagaimana pendidikan nilai-nilai Pancasila ini kita lebih cenderung bagaimana kita mengangkat kalau nilai-nilai kemanusiaan, karena itu nilai dasar, nilai cinta kasih itu yang semua agama mengajarkan itu, ya. Jadi nanti anak itu dia mempunyai karakter, ya. Dan Pak Nurrohman, ya, saya juga pengen nanti ketemu pertama adalah kepala sekolah, ya, yang kalau nggak salah SD dan SMP itu jumlahnya ada 570.
Ya, hampir 700 ya. Ya, pokoknya tenang aja, nggak ada yang lain-lain. Pokoknya aman. Ya, tepuk tangan dong. Jadi memastikan bahwa dunia pendidikan itu tidak ada istilahnya ya nanti Pak Nur ya apa namanya ya menjadi kepala sekolah harus kenal sama Pak Komang, harus ibaratnya ini itu tidak ada istilahnya yang sesuatu yang harus dilakukan karena ini kita mendidik sebuah anak-anak di masa depan ya. Ini ya istilah kalau orang Jawa ngono yo ngono. Sesuatu itu ya kita belajar terus Bu ya. Walaupun kita ini sekarang sudah umur kita karena kadang-kadang kita itu harus belajar terus ya. Kadang-kadang apa yang sudah kita lakukan terasa sudah ngerti dan ternyata kita masih ada juga ilmu-ilmu yang bisa untuk menambah pengetahuan kita. Jadi Pak Komang ini nanti akan termasuk pendidikan ini menjadi hal yang utama karena ini bukan dalam artian bukan hanya fisiknya, bukan hanya gedungnya, bukan hanya sarananya, tapi bagaimana juga bagaimana anak-anak itu yang saya bilang itu anak-anak itu mempunyai karakter ya, anak-anak itu mempunyai nilai. Nah ini minimal Pak Komang sebagai PLT Bupati itu punya niat ya. Nah, jadilah terang karena Pak Komang sangat terang. Ya, Pak Komang jangan marah ya. Karena Pak Komang saya udah kasih tahu Pak Man kalau saya jadi contoh jangan marah ya. Ya Pak ya. Kenapa? Karena kalau kita tahu yang namanya putih karena ada yang hitam. Seperti lagunya hitam manis, ya. Pak Naman yang hitam, saya yang manis. Terima kasih ya. Oke, cukup saya kira. Waduh, ada mus ya. Jurnalis Davika TV mengabarkan.